Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA Sederajat tentang bab 2, indahnya kehidupan bermakna. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadar Allah. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata, dengan cara yang sempurna. Islam adalah amalan-amalan nyata dari iman atau sebagai buah dari keimanan seseorang. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati bertambahnya dan berkurangnya iman seseorang. Adapun rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama ada rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kita akan membahas hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa, etimologi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dari kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu generasi ke generasi sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Adapun rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama membaca kalimah syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji ke Baitullah jika mampu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat ihsan. Ihsan adalah isi masdar dari asal kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada ihsan dalam beribadah pada Allah, dan yang kedua ihsan kepada semua pemberian Allah, termasuk di dalamnya makhluk-makhluk baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya, maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama, orang yang tidak zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Yang kedua, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang-orang yang menjalankan kewajiban, juga hal yang disunnahkan, serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Selanjutnya adalah urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menapaki jalan insan kamil atau manusia yang sempurna, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Adapun makom-makom yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. Yang pertama ada taubat, yang kedua ada waro atau menjauhkan diri dari dosa, yang ketiga ada zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna, yang keempat ada qanaah, dalam menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan dan tidak rakus,
Yang kelima ada sabar, menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Dan yang terakhir tawakal, yakni berserah diri kepada Allah. Baik, cukup sekian pembahasan kita mengenai bab 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.